Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 11 Mei 2022 bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu layakkanlah dan siapkanlah hati kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan pagi ini berjudul Kekuatan dari Kerendahan Hati. Adapun nats Alkitab yang mendasari diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sebagian orang mendefinisikan rendah hati adalah sikap atau perasaan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan khusus yang membuat dirinya lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain. Sekilas kerendahan hati terlihat lebih mengarah pada kelemahan, seperti memiliki kepercayaan diri yang rendah. Namun kenyataannya, kerendahan hati memiliki kekuatan. Antara lain, yang pertama, memiliki kerendahan hati akan memampukan kita menyadari kekurangan diri sendiri yang nantinya membuat diri kita lebih terbuka untuk belajar dan bersedia untuk menerima masukan. Kerendahan hati membuat kita menyadari akan kelemahan-kelemahan kita dan memberikan ruang bagi kita untuk bisa berkembang untuk mendorong kita lebih berpikir kreatif dalam menjalani hidup. Yang kedua, memiliki kerendahan hati memampukan kita untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, baik peristiwa yang positif maupun negatif. Dengan memiliki kerendahan hati, kita akan selalu mengevaluasi di mana posisi kita saat ini dibanding dengan orang lain. Dari evaluasi ini bukan hanya menyadari tentang kelemahan kita juga bisa mengidentifikasi akan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dengan begitu, saat kita mengalami kegagalan, kita tidak langsung menyerah dan memberikan label negatif terhadap diri kita. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Bagi kita, seharusnya memiliki kerendahan hati berarti bersedia menerima diri kita apa adanya, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita. Dengan menyadari semua kekurangan dan kelebihan, kita dapat mengambil jeda untuk melakukan introspeksi guna memikirkan kembali tentang keinginan-keinginan dalam hidup serta mulai menata ulang kehidupan kita. Dengan memiliki kerendahan hati, seseorang dapat berhenti untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kerendahan hati dapat dipupuk sejak dini. Di antaranya dengan belajar memberikan penghargaan yang tulus kepada orang lain, mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain, bersikap apa adanya, belajar untuk hidup sederhana, menjaga tutur kata dan sikap yang menjatuhkan orang lain, serta menjadi berkat bagi orang lain dari segala lapisan dan golongan. Marilah kita belajar berproses menjadi pelaku firman Tuhan, seperti nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pagi ini. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk belajar bersikap rendah hati. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih terbuka untuk menerima masukan, menanggalkan keegoisan kami, dan memberi tempat bagi orang lain. Ajar pula kami melakukan introspeksi terhadap diri kami sehingga kami boleh menata ulang kehidupan kami agar hidup kami bisa menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan dimanapun kami berada. Saat ini kami mau menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan sendiri akan menolong dan menyertai kami. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.